warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudhaya BF Anyar. Untuk hari ini saya ingin berbagi tentang penjodohan murai batu lagi, tapi dengan trik dan cara yang berbeda. Jadi part 2 lah. Ayo bagi teman-teman simak video ini sampai selesai. Nah, sekarang kita udah ada di kandang penangkaran nih BF Anyar ya. Ini di kandang nomor 2. Ayo kita lihat yang lagi dijodohin. Kandangnya masih jadul semua ya, maklum. Nah, ini salah satunya. Ini pejantan yang benar-benar over atau pejantan galak. Biasanya pejantan yang galak tuh biasanya pejantan-pejantan yang baru masuk kandang ternak, yang biasanya main di lapangan, yang biasanya main kenceng, lihat cewek, disangka cowok ya dihajar. Biasanya ini penyekatan ini bisa jantan atau si betina yang di dalam sangkar. Gimana enaknya? Kalau saya pribadi, saya kebanyakannya si jantan yang di sangkar, biar betina itu lebih menguasai wilayah di dalam kandang. Jadi kalau si pejantan ini kita lepas, si betina itu sudah udah hafal lah dengan lingkungan kandang. Jadi dia terbang-terbang, hinggap atau sembunyi pun dia udah tahu gitu. Nah, ini juga ada nih satu lagi nih. Nah, ini juga sama. Ini juga lagi saya sekat karena dia over juga, lumayan kenceng. Sebenarnya nggak semua sih pejantan itu over. Ada juga yang dari lapangan kita masukin, kalau memang lagi birahnya lagi bagus, lagi kenceng-kenceng banget, kita masukin dia langsung kawin dengan teknik yang kemarin. Tapi ada juga yang over. Jadi kalau over ini biasanya mungkin ya fighternya terlalu tinggi banget. Jadi biasanya dia nemu musuh di lapangan dan ketemu betina, ya itulah kadang-kadang betina dianggap musuh. Makanya kita jodohin dulu dengan cara seperti ini. Jadi untuk pengenalan, kalau kata orang sih PDKT dulu ya. Biasanya nih kalau untuk pelepasan, biasanya saya coba di hari ketiga. Di hari ketiga itu saya lepas biasa sore hari jam 5 sore. Tapi tetap saya pantau. Kalau dia terlalu over banget, saya tangkap lagi. Kalau memang dia cuman ngejar-ngejar biasa, atau saya diamkan, tapi tetap dipantau. Jangan pernah sekali-kali saat kita menjodohkan kita tinggal. Minimal kalau kita mau tinggal lama, ya si jantan harus kita kerangkeng lagi. Karena kadang-kadang ya, satu hari yang kita lihat dia akur belum tentu pas kita tinggal tiba-tiba ngebantai dan mati. Minimal 3 hari lah. 3 hari itu biasanya udah aman. Biasanya udah enak gitu, udah enak ditinggal-tinggal. Itu pun tetap harus kita pantau. Yang paling enak memang 1 minggu. 1 minggu sudah berduaan, sudah tidak ada namanya kejar-kejaran, ya kejar-kejaran normal aja, itu dianggap sudah jodoh. Jadi batas waktunya 1 minggu lah untuk ngelihat. Nah, untuk yang ini sudah saya lepasin ya. Nah, si pejantannya ada di bawah dan sebetina ada di atas. Nah, dengan awal pertama pelepasan tuh biasanya si betina takut untuk ke bawah karena daerah makan tuh biasa dikuasai oleh saat penjantan. Nah, penyebab betina yang mati dan dibantai itu biasanya karena satu, dia nggak makan jadi lemas, karena kan dikejar-kejar pejantan terus. Jadi kondisi badan dia lemas ya kalau nggak makan. Nah, untuk itu kita nih, kalau saya pribadi, saya minimal sehari itu 4 atau 5 kali bahkan 6 kali untuk kontrol dan memberi makan dia gitu, memberi makan khusus si betina. Ini contoh nih, ini saya kasih keroto nih ya. Saya coba kasih ke sini nih. Tuh. Keroto atau jangkrik lah. Biasanya saya kasih jangkrik sih. Saya tempelin di di kawat gini nih. Gitu. Itu kita agak jauhan nih. Nah,
si betina kan mulai makan itu biasanya dia dari pejantan tuh. Yang penting dia betina kelihatan makan, meskipun nggak banyak tapi rutin lah kita sering kasih dia, insya Allah dia bakal selamat. Biasanya ini 3 atau 4 hari lah, atau bahkan 1 minggu. Setelah 1 minggu ke sana kelihatan si betina dia udah mau makan sendiri, ngambil jangkar sendiri tanpa diserang dengan pejantan, itu berarti udah benar-benar jodoh. Jadi kita nggak usah begitu khawatir lagi gitu. Tapi ya tetap kita harus pantau lah. Tapi kalau untuk 1 minggu ke depan sih sebenarnya udah aman. Ini saya pelepasan 2 hari yang lalu. Si pejantan masih sedikit galak, tapi nggak over kayak seperti hari pertama atau awal penjodohan gitu. Ini udah agak, ya menurut saya sih ini udah agak mulai berjodoh. Insya Allah kalau kita si betina ini makan terus, insya Allah dia bakal sehat lah. Karena kan setiap ada pejantan ngejar dia terbang-terbang, jadi ada tenaga. Yang biasanya mati itu ya karena dia nggak makan gitu. Di bawah untuk tempat makan si pejantan yang menguasai, jadi si betina kebanyakan di atas, dikejar terbang. Nah, lama-lama kan capek ya. Terus tambah nggak makan, ya itulah yang biasanya banyak mati atau banyak dibantai. Dia udah lemas, pejantan mengejar, ya kena, akhirnya mati gitu. Nah, mungkin sekian aja trik dan cara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.